Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, perkenalkan saya Siva Sunarania dari Universitas Nasional Kasim, Fakultas Psikologi semester 2. Saya di sini bertujuan untuk mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas manajemen dan organisasi mengenai analisis jabatan. Sebelum pertanyaan lain saya ajukan, saya meminta izin Kakak memperkenalkan diri seputar nama perusahaan, nama Kakak, dan posisi yang sekarang sedang dijalani. Oke. Boleh dimulai? Boleh. Kenalkan, nama saya Taufik Hilmi. Saya bekerja di perusahaan distributor makanan instan PT Rola Karya Nusantara. Di situ saya menduduki sebagai driver pengiriman. Mungkin segitu. Terima kasih kepada Kak Taufik Hilmi telah memperkenalkan dirinya. Ya. Terus aku mau ajuin pertanyaan lainnya ya Kak. Boleh. Tadi kan udah ya perusahaan yang Kakak jalani itu dalam bidang makanan instan, distributor makanan instan. Terus tahu nggak sih Kak kalau cabang perusahaan Kakak itu ada berapa? Untuk cabang ada 3. Di mana? Jadi semuanya ada 4. Nah, di tempat saya sendiri termasuk distributor. Yang mana distributor tugasnya menjual barang-barang yang sudah terkemas, terpacking ke customer di seluruh Indonesia. Nah, untuk cabang-cabangnya itu ada 2, produksi bahan dan juga pengemasan dari produksi jadi. Nah, terus yang satu lagi itu sama seperti di tempat saya, distributor. Nah, mungkin ada 4 tempat, 2 distributor, 2 produksi mungkin. Nah terus saya mau nanya seputar waktu awal Kakak melamar atau bekerja gitu. Nah waktu awal Kakak melamar tuh minimal persyaratan pendidikan untuk posisi yang sedang Kakak jalani itu apa sih? Kalau untuk pendidikan di perusahaan saya, mungkin waktu itu jenjang SMK, SMA minimal, SMA, SMK ke atas bisa masuk. Cuman yang jadi poin utamanya lebih ke attitude sama melakukan hal-hal yang positif lah. Oke. Terus waktu awal melamar pekerjaan nih, kan suka ada pengalaman tuh. Biasanya waktu awal melamar tuh Kakak tuh pengalaman yang Kakak cantumkan tuh di CV itu apa aja sih? Pengalaman ya seperti biasa, seperti yang lain-lain, kayak kita sebelumnya bekerja di mana, posisi apa. Salah satu contohnya yang Kakak alamin sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya bekerja di lembaga, yang mana di lembaga tersebut saya lebih menduduki posisi fundraising, yaitu fundraising lebih ke mengunjungi donatur. Nah, seperti itu. Tapi untuk pengalaman tersebut tidak terlalu berpengaruh sih di perusahaan sekarang. Okay. Nah terus menurut Kakak sifat-sifat kepribadian apa yang Kakak punya sehingga Kakak itu merasa pantas dalam posisi yang sedang Kakak jalani? Sifat-sifat kepribadian yang bisa menjamin untuk menduduki
di posisi tersebut ya banyak sih, diantaranya mungkin lebih lebih ke ulet gigi, terus ya semisal itulah. Terus kan tadi tuh ada kalau misalkan persyaratan yang lain saat melamar di posisi kakak yang sedang di jalan itu apa aja sih persyaratan untuk drivernya gitu, selain tadi minimal pendidikan sama pengalaman? Ya kalau untuk persyaratan untuk melamar di bidang yang yang bisa dilakuin, misalkan kalau kita kemampuan dan skillnya di bidang itu ya di driver pengiriman, otomatis kita harus lebih ke jam terbang di jalan lebih banyak, karena dari situ pengalaman di jalan, skill di jalan, di situ ya, tanggung jawab terhadap pengiriman. Oke. Terus kalau ada gak sih kemampuan fisik dan mental apa yang dijalani selama kakak berada di posisi itu? Jelas kalau misalnya kemampuan fisik dan mental emang itu harus ada. Kalau misalkan di driver pengiriman, meskipun tidak di driver pengiriman saja, tapi di semua divisi juga harus punya kemampuan fisik. Memang kita harus kuat gitu kan, kuat dalam artian bisa menjaga kesehatan tiap hari, sehingga tiap hari bisa menjalankan tugas dan job desknya semaksimal mungkin. Nah kalau misalkan untuk mental itu perlu, karena dari situ pasti banyak tekanan, banyak halangan, dan itu harus dihadapin dengan kuat. Oke. Terus biasanya kakak itu bekerja tuh mulai pukul berapa sampai jam berapa? Kalau untuk kerja standar perusahaan sebenarnya kan 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5. Dan mungkin kalau misalkan lagi banyak kerjaan bisa ditambah di lemburan paling 1 jam 2 jam, gimana keadaan. Oke. Terus ada gak sih target dari perusahaan yang diberikan? Kalau ada, biasanya per harinya itu targetnya berapa? Kalau untuk target kita enggak terlalu melihat target, karena kan distributor makanan instan ini berjalan di toko online. Nah jadi pesanan orderan yang masuk termasuk gimana orderan yang masuk, jadi enggak terlalu menargetkan sehari harus berapa, sehari harus keluar pengiriman berapa, tapi yang jadi acuan yaitu orderan di online. Tapi tahu gak sih kak kalau seharinya kira-kira ada berapa? Kalau untuk normalnya mungkin penjualan dari online rata-rata 500 sampai 1000 orderan. Itu normalnya. Normalnya. Kalau di bawah itu mungkin itu lebih ke agak lumayan sepi gitu. Terus untuk posisi kakak saat ini driver itu dalam perusahaan itu termasuk divisi apa atau departemen apa gitu? Kalau divisi kan divisi pengiriman dan pengambilan barang. Dari situ kan ada tiga tempat yang harus dikunjungi driver. Pertama kan harus ada pengambilan di produksi. Kita kan namanya distributor, otomatis seperti gudang lah. Nah, mentok barang, kemudian di packing, dikirim melalui kurir. Nah dari situ tugas driver mengambil produk-produk yang
sudah dikemas kemudian di packing di distributor seperti itu. Terus kalau misalkan driver biasanya bekerjanya kemana aja sih kak? Pernah nggak sih kakak gitu bekerjanya keluar kota disuruh dari perusahaan atau gimana? Kalau untuk job desk-nya di perusahaan untuk divisi driver mungkin menyesuaikan. Kalau untuk seperti biasa sehari-hari dari produksi ke distributor ke produksi, dan untuk yang lainnya kayak keluar kota mungkin itu ada keperluan atau ada mungkin customer pengiriman yang banyak yang lebih ke memerlukan waktu yang cepat gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan kita mengandalkan kurir dengan barang yang begitu banyak bisa cepat sampai. Nah dari situ mungkin keadaan seperti itu bisa memungkinkan untuk driver bertugas ke luar kota atau kemana. Terus yang terakhir nih kak, Oke. biasanya posisi kakak yang ini yang sekarang di jalan itu punya hubungan dengan posisi mana saja sih di perusahaan dan gimana hubungannya? Tentu hubungan dari divisi driver, terus marketing, terus packing, semuanya berhubungan. Nah, jadi kalau misalkan satu tidak berjalan otomatis yang lainnya juga terhambat gitu. Nah, contoh kalau misalkan driver nih nggak ada, terus barang di gudang habis, otomatis packing nggak jalan. Nah dari situ itu berarti berhubungan. Kalau misalkan packing nggak jalan otomatis penjualan marketing juga turun. Nah jadi semua saling berhubungan. Dari situ harus bisa memaksimalkan job desk masing-masing dengan melihat situasi dan keadaan. Terus kalau di divisinya ada berapa aja di perusahaan kakak? Kalau untuk divisi banyak sih, nah, dari mulai driver, marketing, terus konten, packing, inventor, processing, dan semua ya namanya perusahaan terstruktur lah. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke. Alhamdulillah kak, pertanyaannya telah selesai. Saya ucapkan terima kasih Ya, kepada Kak Taufik sama-sama. Hilmi telah terlibat atas tugasnya dan tugas saya, dan Ya. saya ucapkan mohon maaf atas perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi